tadi cerita waktu sebelum apa namanya SMK ya? Iya, SMK. Masih SMK dengar azan aja nangis. Iya, azan subuh. Azan subuh ya. Kekuatan azan tuh sampai ke situ. Bisa masuk ke dalam relung hatinya Yuli itu. Waduh, kayak pujangga aja saya. Alhamdulillah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Itulah ya. Yang kedua, tadi dengar ceritanya Yuli, ibu malah sudah menyetujui bahwa Yulianti memeluk Islam ya. Berarti yang kedua saya nggak tanya lagi. Cuman mungkin nanti pertimbangan dari keluarga besar ayah. Tetapi tujuan saya menanya tentang orang tua atau keluarga besar itu bukan karena Yulianti harus dapat izin ya dari orang tua atau keluarga besar. Tetapi maksudnya adalah kalau orang tua atau keluarga besar itu menentang, Yulianti bisa membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut. Gitu ya. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu aja ya. Apakah Yulianti berjanji untuk berusaha sebaik mungkin menjalankan syariat-syariat tersebut? Baik, alhamdulillah. Nah, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Yulianti untuk berikrar ya, 2 kalimat syahadat. Yuli, tolong tangan kanannya telunjuknya menunjuk ke atas gini. Ini sebagai lambang tauhid ya. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia ya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Yulianti sekarang sudah menjadi seorang muslim ya. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Alhamdulillah. Saya tadi lagi syahadatin Yuli, merinding loh saya. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Yuli. Ini kabar gembira ya. Mungkin Yuli sudah tahu atau belum, saya nggak tahu. Tetapi sebenarnya dulu Yuli ketika lahir sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia ya. Sifat asal manusia itu adalah muslim. Setiap manusia yang lahir sudah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Yuli dulu lahir jadi bayi bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa apa. Lapar nangis, ngantuk nangis dan segala macam. Yuli besar seperti ini karena dititipkan kepada orang tua kita ya. Yuli bisa menjadi Kristen karena orang tua juga gitu kan. Ada orang lain menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tua. Tetapi ketika nanti orang itu besar seperti Yuli hari ini sudah menerima Islam dan memeluk Islam, sebenarnya Yuli tidak pindah agama. Ini dalam pandangan Islam ya. Tapi sebenarnya Yuli kembali ke fitrahnya manusia. Dan ketika ada orang yang bukan Islam, dia bersyahadat, memeluk Islam, dosa-dosa orang itu dari mulai akil balik sampai bersyahadat, insya Allah dihapuskan. Alhamdulillah ya. Tapi kebaikannya dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat tetap dicatat sebagai kebaikan dan mendapatkan pahala kebaikan. Jadi dosanya dibuang, kebaikannya tetap dicatat, insya Allah ya. Dengan catatan Yuli nanti menjalankan Islamnya dengan baik ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Senang? Iya, senang plong. Plong. Berarti sebelumnya ada beban atau apa? Kayak masih pengen aja gitu, pengen ngucapin langsung. Alhamdulillah. Baik, nah ini kan Yuli sekarang
sudah menjadi manusia tanpa dosa nih hari ini. Iya. Saya hari ini dosanya lebih banyak daripada gini. Jadi kalau orang dosanya 0, kalau berdoa, wah itu pasti mudah sekali dikabulin sama SWT. Jadi saya mohon doain saya, doain teman-teman semua di sini, doain yang nonton juga, doain teman-teman yang muslim supaya kita semuanya istiqomah, dilindungi dan dirahmati Allah SWT, dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah ya. Doain nih, bener nih. Saya juga berdoa buat Yuli ya, buat Mas Anom, moga-moga dilancarkan, dimudahkan, dan semuanya kita cita-cita kita orang Islam tuh nggak tinggi-tinggi, cita-citanya nggak tinggi, cuman husnul khotimah gitu. Supaya kita kembali ke pencipta kita dalam keadaan baik gitu ya. Dan juga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Yuli, saya dan teman-teman semua dan yang nonton semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT kepada lewat rasul-rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi apa? Saksi keesaan Allah ya. Alhamdulillah, saya juga senang sekali Yuli pada hari ini sudah menjadi muslim atau kembali ke fitrahnya manusia. Mudah-mudahan Yuli nanti juga bisa membawa atau memperlihatkan kebaikan Islam, memperlihatkan kebenaran Islam kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, dan kepada teman-temannya ya, insya Allah. Nah, nanti setelah ini sertifikat kan akan dibuat. Nanti tolong kirimin alamat pengiriman sertifikat ya, nanti kita kirim sertifikatnya ke Yuli, dan Yuli segera atur waktu untuk mengganti KTP ya di kelurahan. Bawa sertifikat, bawa KTP, bawa KK, cari petugas Dukcapil gitu. Nah, saya mau ganti keterangan agama di KTP, nggak sampai sehari jadi ya. Nanti kalau udah jadi, KTP yang baru difoto kirim ke Mbak Suci ya. Setelah itu nanti tolong informasi ke Mbak Suci hari apa mau belajar Islam, termasuk belajar Iqra. Tentukan 2 hari dalam seminggu, kita kirim guru privat ke rumah atau ke tempat kos ya, lagi ngekos ya. Kita nanti kirim ke tempat kos, Yuli belajar dengan gurunya secara privat, ngebut. Wah, biar ngejar yang itu tuh. Kalau perlu nanti ngajarin yang itu gitu, ya. Ada yang ngebut kencang bisa dalam 3 bulan udah hampir lancar lah baca Qurannya ya. Nah, ini ada bingkisan buat Yulianti. Nah, ini ada buku. Buku tuntunan sholat yang ini ya? Iya, itu perempuan. Oh, khusus ya untuk perempuan ya? Masya Allah. Baru lihat saya malah nih. Buku ini dari Aqwam, Jembatan Ilmu, tuntunan sholat wajib dan sunnah menurut mazhab Syafi'i untuk muslimah. Waduh. Dari yang menulis Miftahul Ihsan LC ya. Masya Allah. Ini adalah sebuah petunjuk yang nanti harus dibaca, wajib dibaca ya, untuk bisa belajar sholat sendiri. Ini ada buku Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW, dan ini ada buku Iqra. Nah, ini adalah jembatan buat kita untuk bisa membaca Quran. Ini ada Quran juga dari Al-Fatih ya. Nanti tolong belajar bagaimana adab memegang Quran ya. Seorang muslim atau muslimah sebelum memegang Quran, mushaf Quran, harus berwudu ya. Ini tolong diterima. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ini hanya bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam ya. Tolong diterima. Makasih ya, Ko. Sama-sama. Ini ada, nah, dulu waktu sekolah sering nyontek nggak? Oh enggak. Oh, sekarang dikasih contekan. Oh, ada sajadah yang ada bacaan ketika gerakan-gerakan sholat bacaannya. Tapi bukan ayat-ayat Quran ya, bacaan gerakan sholat. Nanti sambil belajar, sambil baca itu, prakteknya pakai ini. Nah, ada bacaannya. Kalau lupa-lupa dikit, bisa sambil baca. Jadi, ketika kita sambil sholat, ya, bisa baca ini, sambil baca. Atau pegang handphone boleh, atau pegang buku itu boleh.
sambil belajar. Belajarnya step by step ya. Dikasih contekan. Berarti nyontek boleh dong berarti ya? Sholat, belajar sholat, bukan nyontek di sekolah ya. Ini apa nih? Nggak tahu saya nih. Oh, kerudung. Alhamdulillah. Ini mau kena ya? Ini bukan sarung nih? Bukan. Oh, bukan. Kemarin batik. Alhamdulillah. Tolong diterima. Mudah-mudahan menjadi, ini masukin semua di sini. Saya masukin ini. Supaya belajar Islamnya semangat ya. Baik, ini tolong terima ya. Baik, ada yang mau ditanyain? Cukup? Ya, nanti kalau ada permasalahan apa ya dengan keluarga atau dengan menjalankan Islamnya atau pas lagi belajar Islamnya, jangan sungkan-sungkan tanya kita. Ya, kita dampingin. Misalnya ada masalah apa juga kita pasti dampingin. Ada masalah hukum kita sediain pengacara gratis. Oke? Baik, alhamdulillah senang sekali tadi kita sudah menyaksikan prosesi bersahadatnya saudari Yulianti yang sangat hikmat ya. Saya tadi sampai merinding. Jarang saya merinding. Masa sih? Serius. Pernah sekali 2 kali lah, tapi yang ini merinding benar saya. Kita sama-sama mendoakan ya Yuli supaya istiqomah dan bisa menjalankan Islamnya dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa ya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dalam membina para mualaf, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 08 13 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sekali lagi ya Yulia. Nanti pokoknya kita tetap jaga komunikasi. Oke? Ada masalah dengan keluarga kasih tahu kita. Oke? Nanti ditunggu ya ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan ya belajar Islamnya. Nanti tanya-tanya suci atau tanya saya boleh. Ya, kok. Mukanya ini apa? Kayak orang lega gitu. Leganya kenapa tau nggak? Leganya tau nggak kenapa? Plongnya kenapa? Ya udah bisa ngucapin secara langsung. Alhamdulillah. Kirain lega karena nggak usah harus nyembah manusia lagi. Loh, bener nggak? Ah, bener. Alhamdulillah. Udah cukup? Itu awalnya kan dia kan udah nangis tuh. Kalau kenal saya kayak gitu masih nolak dia. Masih nolak, masih kayak Silakan duduk sana. Ini di bawah aja. masih nolak. Ya untung aja. Ini masih rekam. Untung aja asal nonton Godon. Alhamdulillah. Jadi setiap dia nanya ini saya kita Waduh. Tapi waktu pertama-tama nonton saya rasanya gimana? Wah, kurang ajarin orang gitu. Pasti ada. Oh enggak. Alhamdulillah. Enggak. langsung oh iya ya. Tapi kayak langsung nangkap logika aja gitu. Oh iya ya. Oh iya bener juga gitu. Yang mana inget nggak? Yang waktu apa sih yang Kodon dibilang yang Dimakan dong. yang apa kan Tuhan Yesus kan itu kalau di Kristen kan anggapnya Tuhan ya. Terus kan kalau Doni kan pernah bilang ada tuh di ayat Alkitab itu yang tidak mengaku kalau bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kan ada tuh di ayatnya itu. Yang dia mengaku nabi. Itu langsung yang kayak masuk akal juga. Kok di Alkitab tuh ada gitu. Nehemia, Bu. Nehemia. Oh. Yusuf suatu sudut. Nehemia 8 ayat 67. Ezra. Tapi belum nonton video yang orang bilang Donditan kok dipercaya gitu ya? Belum. Enggak ya, belum ya? Udah pernah. Oh, udah. Udah. Itu kan yang dia ngasih cuplikan ke Iya. selama itu bukan? Yang mana? Oh, ini pendeta Mel Atok kali ya? Yang bilang Donditan apa? Setan itu. Setan. Iya, Mel Atok. Pusat dia. Kan yang pendeta tuh bilang kalau anak Tuhan lihat di YouTube ada video Donditan, di skip, jangan nonton gitu kan. Itu kan berarti sama aja kayak gini. Kita lagi nyetir, ada tulisan jangan lihat kiri gitu. Kira-kira kita bakal lihat kiri gak?
Lihat kiri. Mas. Kalau ada tulisan jangan lihat ke kiri gitu. Iya. Kita akan ngeliat ke kiri gak? Lihat ke kiri. Nah, sudah berarti saya dipromosikan sama pendeta Melatok. Iya, dibilang gitu. Salah satu yang ngaku-ngaku nabi itu kok Oh, Luga. juga ya. Oh, itu namanya Luga halusinasi. Nabi juga. Yang katanya Ngaku nabi. Rolls Royce. Iya, naik Rolls Royce. Kasih ke dia kan, yakin itu nabi naik Rolls Royce. Orang stres. Oh, kalau lihat shortnya mas, Apa bilang? kalau lihat shortnya yang udah tamu dia tanya apa gereja, dia apa gereja. Sesat itu katanya Bapak Gereja. Dia udah pusing pas ditanya kodoni, nggak bisa jawab. Sampai dia pusing dia. Ada shortnya tuh. Udah tamunan, ada sama kodoni ngobrol. Oh. Oh iya kali naik Rolls Royce. Terus itu nabinya, terus yang makan babi, yang Babi haram. babi haram, terus Yesus sunat. Orang Batak. Iya. Babi Kalau aku wajib nggak ya? makan. Oh, nggak makan? Enggak. Alhamdulillahnya dia tuh Oh, gitu. Enggak makan. Dari kecil? Iya, enggak. Oh, Enggak suka makan alhamdulillah. dia sama anjing. Mamanya? Mama makan orang tuh. Masa nggak makan saksang? Enggak. Gak makan Jel. Bukannya paling sedap saksang? Aku nggak suka. Nggak suka. Gak suka babinya. Hmm. Nah, yakin enggak? Ulang nggak pernah makan babi. Enggak, sumpah enggak pernah makan babi. Alhamdulillah. Apa mungkin karena itu kali ya? Yang udah ini. Nggak tahu juga. Dari Cina ada. Advent kali lu. Oh, ini HKBP Advent kali ya? HKBP aliran Advent ya? PP syariah. HKBP Syariah. Oh, dibilang apa mas? Baru halal. Iya, iya. Aku suka dibilang Batak halal. Oh, Batak halal? Gara-gara Nggak mau makan babi. Batak gara-gara nggak makan halal. babi sama anjing. Batak halal. Aku mentang-mentang anak paling kecil tapi disetir mulu kok. Oke. Jadi aku nggak suka kayak gitu. Aku udah gede, aku udah besar. Itu. Gini, saya kasih tahu Yuli ya. Ketika orang sudah dewasa seperti Yuli, kan sudah punya kedudukan hukum di mata negara. Nah, di negara Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Pasal 29 ayat 2, negara memberikan hak secara penuh kepada setiap warga negara untuk apa? Untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak ada satu orang pun bisa menghalangi kita atau melarang kita untuk memilih agama dan kepercayaan kita. Gitu ya. Itu harus dipegang sama Yuli. Nanti kalau misalnya ditanya sama saudara. Tetapi orang pindah agama seperti dalam konteks berkeluarga atau bermasyarakat, dalam satu keluarga ada orang memilih agama tertentu yang beda dengan agama keluarga ini, bukan berarti orang ini terus jadi bermusuhan dengan keluarga gitu. Iya. Agama adalah hak asasi, ya kan? Bukan berarti kalau misalnya Yuli sudah Islam, mamanya masih Kristen, terus mau bilang mama tuh bekas mama, kan nggak mungkin. Iya, enggak lah. Tidak ada darah daging bekas gitu. Bekas nggak ada. Justru setiap orang bersadar di sini saya selalu bilang, kalau sebelum masuk Islam sama mamanya, sama papanya sudah sayang, sudah hormat. Setelah masuk Islam harus bisa lebih sayang, harus bisa lebih hormat. Itu yang gue kutip kata-kata Gordon di ke dia. Itu ajaran di Islam. Nah, di Islam kita diajarkan untuk menghormati atau menyayangi ibu kita kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada ayah kita. Gimana? Maka itu pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Sering. Nah, itu dari mana? Dari Islam. Dari Islam. Gitu. Jadi ketika kita sudah menjadi Islam, biar orang tua kita ngelihat perubahannya. Gitu. Nanti kalau misalnya ditanya sama saudaranya, ya, Yuli kenapa sekarang pakai kerudung? Jawabnya karena mau seperti ibunya Yesus gitu. Siapa ibunya Yesus? Maria kan? Maria, Bunda Pernah nggak lihat foto, lihat lukisan Maria nggak pakai kerudung? Enggak. Semua pakai kerudung kan? Nah gitu. Jadi artinya walaupun itu disebut tradisi lah segala macam, tapi kan tradisi itu pasti ada ujung-ujung awalnya. Ujung awalnya ini kan pasti ada memerintahkan. Gitu. Bukan karena masalah mereka hidup di tempat panas. Gitu. Mereka pakai kerudung mau panas, mau siang, mau malam. Ketika mereka keluar rumah kan pasti pakai kerudung. Nah. Nanti kalau ditanya lagi, kenapa kamu masuk Islam? Misalnya ditanya sama saudara keluarga besar.
bilang aja saya mau ikut Yesus gitu. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Berani aja Harus sih. berani, Iya. karena ada ayatnya di dalam kitab mereka, ada ayatnya. Yesus yang di dalam Bible itu sholatnya sujud. Bener, sholatnya sujud. Disunat, puasa, nggak makan babi, jenazahnya dikafanin. Walaupun kita orang Islam tidak mengimani bahwa Yesus disalib, tetapi yang di dalam Bible itu ketika orang yang disalib itu diturunkan, jenazahnya dikafani. Nah, sekarang orang beragama apa yang lakinya sunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, dan dikafani kalau mati? Islam. Berarti harus berani ngomong saya mau seperti Yesus gitu. Nanti kalau ada yang nanya lagi, loh kalau kamu mau seperti Yesus kamu harusnya dibaptis dong. Iya kan, iya sering ada yang ngomong gitu. Ya kan? Iya. Gimana jawabnya? Di Islam kita juga dibaptis. Tapi baptis sendiri ya, bukan dibaptis orang. Maksudnya apa? Di Islam ada yang namanya mandi junub atau mandi besar. Itu buat orang Yahudi itu sama juga dengan baptis nyebutnya. Jadi baptisnya orang Yahudi dengan mandi besarnya orang Islam itu sama. Maknanya sama, penyucian gitu. Tapi baptisnya orang Kristen beda. Baptis orang Kristen adalah penyataan iman gitu. Ini dikasih bekal nih supaya nanti kalau ditanya-tanya saudaranya udah bisa jawab ya. Iya. Itu kau yang berfoto kau yang kemarin aku kasih tahu dia sama kau dari tadi. Ya. Kamu masih Islam tuh karena kamu ikutin Yesus ya. Bukan meninggalkan Yesus loh. Yesus. Masuk Islam. Dan sekarang umat Islam nggak ada umat Islam yang meninggalkan Yesus. Nggak sah iman umat Islam Ya. kalau nggak iman Yesus Ya. dan Nabi. Betul. Gitu, ya. Karena di Islam kan ada rukun Islam tadi saya sebutin kan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ini syariat. Tapi rukun imannya, rukun iman kita sebagai orang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada nabi-nabinya berarti gak cuma Nabi Muhammad SAW. Kenapa tadi bersyahadatnya hanya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Karena Nabi Muhammad adalah nabi penutup, gitu, nabi terakhir. Ketika zaman Yesus, orang Israel bersyahadatnya gimana? La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Ketika zaman Nabi Musa, ya sama, tergantung pada zaman nabinya. Kita bersyahadat dengan beriman kepada menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Jadi tidak benar kata Anom, tidak sah iman seorang Islam kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Di dalamnya ada Yesus tuh, Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi-nabi kan mengajarkan hal yang sama. Di dalam kitab aja, di dalam Bible, kita masih bisa menemukan ajaran Yesus yang sama dengan Islam. Ada syahadatnya Yesus. Pernah baca? Syahadatnya Yesus. Iya, Yesus saja pernah bersyahadat di dalam Bible. Belum. Itu di Alkitab apa kok? Emang pegangnya Bible apa? Paling juga LAITB kan? Iya. TB. TB berapa? Di handphone masih ada aplikasi Bible nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus sekarang TB berapa? Sekarang TB2. Tapi yang TB3 tuh ya? Belum. TB2 baru keluar 2003. Nih syahadatnya Yesus nih. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau siapa? Tuhan. Bapa dong. Allah. Apa? Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau yang telah Engkau utus. Utusan itu apa? Nabi bukan? Nabi. Coba terjemahin ke bahasa Arab. Satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang Kau utus. Coba terjemahin ke bahasa Arab. La ilaha illallah, Isa, Yesus, Rasulullah. Iya nggak? Yohanes 17. Ayat 3. Nah, masih ada syahadatnya Yesus di sini. Dan Yesus juga menyuruh bangsa Israel untuk menyembah siapa? Menyembah Bapa, bukan menyembah Dia kan?
Yesus nyuruhnya orang Israel apa? Bertobat. Jadi masih ada kebenaran di dalam Bible. Cuman sudah bercampur dengan ajaran Paulus. Jadi boleh dikatakan orang Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus dan penyembah Yesus. Tapi kalau kita orang Islam, kita pengikut Yesus, penyembah Allah. Tuhannya Yesus. Ya Allah. Kan Yesus punya Tuhan. Iya. Logika yang awal gue kasih ke dia tuh gini dulu. Yesus itu jadi Tuhan setelah disalib. Ya, ya. Gue tanya ke dia. Hmm. Terus sebelum disalib Tuhannya siapa? Ya Bapak. Nah, ikut tanya ke dia kan. Itu adalah pemikiran manusia. Orang Kristen zaman dulu, selain ada yang bilang Yesus jadi Tuhan setelah disalib, ada kelompok sendiri. Kelompok lain bilang Yesus belum jadi Tuhan sebelum dibaptis. Ada lagi. Itu namanya aliran separatisme. Jadi Kristen itu berkembang. Paham-pahamnya berkembang. Yang dari sekian banyak pemahaman, kan pasti ada satu pemenang gitu lah. Yang pemenang ini yang mengikuti pemikiran Paulus. Yang tidak mengikuti pemikiran Paulus dibasmi, dimusnahkan. Masih ada sisa-sisanya sedikit gitu lah. Yang mayoritas yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi kalau ditanya, kamu mau masuk Islam? Yesus saja bersahadat gitu. Kasih Yohanes 17 ayat 3 gitu. Yesus saja nggak makan babi. Yesus saja sholat sujud. Yesus saja sunat. Yesus puasa. Sebelum dia apa yang sebelum dia sholat itu yang basuh tangan sama kayak wudhu dia? Wudhu. Wudhu. Ada juga wudhu. Di perjanjian lama, lebih jelas lagi, mirip Islam. Nabi-nabi sujud, nabi-nabi wudhu, nabi-nabi sholat. Jadi jangan ada rasa, wah nanti begini, nanti begini, nanti begini. Belum tentu yang ditakutkan terjadi. Gitu. Apalagi tadi sudah bisa jawab pamannya kan, sudah dewasa kok. Ya, awalnya mamanya dulu kayak masih belum tangannya. Mamanya itu belum langsung setuju. Akhirnya setuju kenapa? Ya, aku bilang, ya, dan sampai kamu ngomong lebih kasar, tunjukkan kalau kamu Oh ya, kalem gitu. ya, Ngomong kalem. halus, lembut. Akhirnya, dan aku juga akhirnya kesana sama dia. Minta restu gitu. Terus akhirnya mama itu ternyata takut Takut apa? itu cuma dia nggak bisa ngikutin agama Islam. Oh, Takut karena berat harus baca Al-Quran, terus ngapal Arab gitu. oh, ada pembina, nanti ada pembinaan. Bilang gitu sama mamanya, nanti ada guru datang privat ke rumah gratis gitu, nggak usah bayar. Kalau mama mau ikut juga boleh gitu. Auto mualaf lagi. Iya, aku bilang pelan-pelan, next target. Next target. Bilang gitu ya. Gitu nih. Jangan menargetkan untuk memualafkan siapa-siapa. Iya. Jangan ya. Hidayah itu milik Allah. Iya. Nabi aja nggak bisa membuat pamannya masuk Islam, apalagi kita. Apa yang mama bilang tuh kemarin? Kewajiban kita hanya menyampaikan. Yang katanya, yang awal-awal kamu ngomong beliau, yang mama, ingatlah mama, karena Tuhan Yesus. Iya. Mama sekarang sehat. Loh. Iya. Iya, mamaku sangat Nanti kalau ada orang mati karena Tuhan Yesus bukan? sangat kental banget kok soal Iya, Kristen. paham. Iya. Ya enggak, pemikiran begitu kan pemikiran manusia. Nanti kalau orang mati sakit karena Tuhan Yesus juga bukan? Kenapa? Kayak gini contoh. Yuli lahir di keluarga Batak. Sebelum lahir Yuli bisa nggak milih? Saya mau nggak mau jadi Batak, saya maunya jadi Cina aja gitu. Bisa nggak milih begitu? Nggak bisa kan? Tato lahir ceprot udah jadi orang Batak. Iya. Artinya apa? Artinya kan itu sudah ditakdirkan. Sudah ada takdir yang mutlak gitu. Tapi nanti juga ada takdir yang bisa diusahakan gitu. Alhamdulillah. Mukanya masih mikir tapi lega gitu. Ini mikirnya saudara-saudaranya pasti ini. Ya. Dia udah sholat kan, mas sholat. Mas kenapa ya kok sholat kok ini ya? Kok pengen sholat terus katanya rasanya. Coba aku bilang. Yang paling penting harus dijaga adalah sholat 5 waktunya dulu.
Kalau ada kerinduan, pengen sholat lagi, silakan. Tapi itu sholatnya adalah sholat dengan niat yang berbeda. Niatnya beda. Pagi ada sholat setelah subuh, ya. Nanti akan ada syuruk, ada sholat syuruk. Setelah syuruk nanti ada sholat duha. Sholat duha itu bebas mau berapa rakaat silakan, bebas. Ya. Setelah zuhur, sebelum zuhur ada sholat qobliyah. Setelah zuhur ada sholat ba'diyah. Nanti juga ada sholat asar. Dari sholat asar nanti juga ada sholat maghrib. Maghrib nanti ada ba'diyah lagi. Setelah ba'diyah ada sholat isya. Setelah sholat isya ada ba'diyah. Setelah itu ada qiyamul lail. Nah, qiyamul lail mau sholat berapa rakaat pun silakan. Malam setelah bangun tidur ada sholat tahajud. Itu juga silakan mau berapa rakaat. Tapi dua-dua ya. Jangan terusin 2 akhir selesai itu lagi. Dulu waktu belajar sholat dari mana? Hah? Belajar sholatnya dari mana? Nah, ini aku kan emang dari kecil emang lingkunganku kan semuanya Islam. Jadi itu teman-temanku juga dari dulu udah kayak pengaruhi aku. Oke, terus? Aku pernah sekali ikut sholat tarawih. Hah? Waktu masih Kristen? Iya, itu pasti masih kecil. Oke. Waktu masih SMP mau masuk SMP lah Oke. itu. Oh. Itu aku suka disuruh ikut sholat tarawih. Ayo, yuk ikut sholat. Saya yuk ikut sholat. Gue punya mukena. Oh, gitu. Mukenanya ada 2. Ada ya begitu ya? Pernah, makanya aku tahu gitu. Cuman iya, cuman bacaannya aja yang masih agak kurang gitu. Tapi kalau gerakan alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Tapi waktu mencoba sholat yang benar-benar dari dalam hati, ketika sholat, terus kemudian ketika posisi sedang sujud, ada perasaan apa waktu sujud? Aku nangis. Nangis. Masya Allah. Nangisnya kenapa? Kayak apa sih, kayak adem aja gitu, tersentuh gitu. Adem. Seperti kita ini bukan apa-apa ya. Kayak bener-bener ngadep banget. Ngadep. Yang pantas nih. Yang paling pantas kalau kita ngadep kepada pencipta kita itu sujud atau nyanyi-nyanyi. Sujud lah. Kok di ulti mulu aku. Apa? Aku tanya semua tuh ke dia. Emang gereja bernyanyi itu gimana sih? Oh, ya enggak, bukan saya menyalahkan orang bernyanyi enggak, atau orang bertepuk tangan enggak. Itu adalah bentuk kegembiraan. Kita juga di Islam juga ada ya, mungkin yang begitu ya, ketika ada orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang paling pantas ketika kita beribadah dan menyembah pencipta kita, posisinya apa? Ya cuma sujud yang paling pantas. Karena apa sujud? Karena kepala kita kan yang paling mulia dari seluruh badan kita. Betul nggak? Coba kalau ditepok sama temen di sini, lo gitu, marah nggak? Marah. Di sini, masa marah? Lo gitu. Oh enggak. Tapi kalau kepala yang digini, lo Iya, gitu. baru. Nah, marah nggak? Marah. Kenapa marah? Karena kepala. Nah, kepala kita kan yang paling mulia dari seluruh badan, seluruh tubuh. Ketika yang paling mulia kita ditaruh di tempat paling rendah, itu adalah bentuk daripada penghambaan kita kepada pencipta kita. Betul kan? Yesus saja sujud, masa kita nggak sujud? Ya itu aku langsung kayak kebuka banget lebih kaku tuh. Sumpah. Alhamdulillah. Aku selama dia agama harus jalan dengan logika sih. Agama harus jalan dengan logika. Nabi Abraham sujud. Kejadian 17:3. Kalau mau kasih nanti ayatnya boleh catat nanti. Kasih ke saudaranya. Ada mamaku geleng-geleng. Oh, geleng-geleng. Tahu dari mana ini semua? Mama ini sempat nanya ke pas kita. Hah? Pas minta restu mama nanya. Nanya apa? Kenapa orang Islam itu kok sering cerai terus itu Nabi Muhammad Sering apa? sering cerai? Cerai, terus? Kalau di dia kan pantang. Pantang cerai, hidup semati. Sekali-sekali ajak mamanya ke pengadilan negeri atau catatan sipil. Ada berapa orang Kristen yang cerai? Sekali-sekali aja. Itu lah, kok harus dijelasin. Ya mak, karena di sini memang lihatnya sering cerai karena mayoritas Islam. Mayoritas. Coba di Amerika. Ya Amerika juga gitu. Coba mau di Amerika kan Kristen semua itu. Terus Itulah. Nabi Muhammad yang istrinya banyak. Iya, mama bahas soal itu poligami. Oke. Aku sempat dengar nih. Ini yang Terus? Nabi apa tuh yang di
yang di Kristen yang Nabi yang lebih istrinya dari Oke. Abraham ya? Gini, mamanya harus dikasih ayat-ayat di dalam Bible. Nabi Abraham istrinya berapa? Baca Bible nggak? Enggak. Enggak, istrinya ada berapa? 2, bahkan ada 3 malah kalau di Bible. Ya, 3 malah. Sarah, Hagar, Ketura. Nabi Musa poligami nggak? Jarang baca Bible. Iya, jarang baca ini. Nabi Musa juga poligami. Yang satu istrinya dari orang Kus gitu, Afrika. Nabi Yakub poligami nggak? Poligami kayaknya. Istri berapa? 4. Dari 4 istri inilah yang timbul bangsa Israel. Ya kan? Yakub. Nanti Daud berapa istrinya? Banyak lah, ada yang bilang 300 dan segala macam. Salomo berapa istrinya? Salomo Sulaiman ya? Sulaiman. Sulaiman. Di Bible loh, di Bible. Istri berapa? 700. Kok kaget ya? Bisa ya? Kok Istrinya 700, gundiknya 300. astagfirullah. Berarti 1000 kan? Berarti satu orang istri ketemu Salomo dalam waktu berapa lama tuh? 2 tahun lebih baru ketemu tuh. Kalau ketemunya sehari satu. Iya. Kalau Salomo nemuin sehari satu istri, itu istri-istrinya ketemu Salomo dalam waktu 2 tahun lebih baru ketemu. Nah, jadi gini. Di dalam Islam, Islam sendiri tidak mengajarkan poligami. Tidak mengajarkan poligami. Ketika Quran diturunkan, sudah ada yang poligami belum? Sudah. Islam diturunkan untuk mengatur poligami. Membatasi poligami. Mengatur. Nah, jadi kalau memang kamu mampu, kamu bisa adil, boleh silakan 2, 3, 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4 ya. Maksimal 4. Itu pun kalau kamu bisa adil gitu. Kalau nggak bisa adil, tulisannya apa? Di Quran tuh tulisannya. Nikahilah satu saja. Cuman Quran satu-satunya kitab suci di dunia yang bilang nikahilah satu saja. Cuman Quran. Bible tidak ada bilang nikahilah satu saja. Bible cuman pakai ayat yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya dipersatukan kan bisa 1, bisa 2, bisa 3. Betul? Iya, kamu. Di Islam boleh poligami tapi syaratnya berat. Nah, kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Nah, nanti kalau ada seperti mamanya misalnya nanya, kenapa Nabi Muhammad SAW kok nikah banyak gitu kan? Yang umatnya maksimal 4. Kenapa Nabi bisa 9, ada yang bilang 12, segala macam. Nabi itu diberikan kekhususan. Kekhususan dalam menikahi wanita-wanita itu sampai jumlahnya 12 misalnya. Itu karena kekhususan dia sebagai Nabi. Dan istri-istrinya yang dinikahi Nabi itu adalah tipikal wanita yang zaman sekarang kita bisa lihat gitu. Mungkin tipikal Yuli itu nanti kalau kita baca sirah Nabawi, sifat-sifat istri Nabi, nanti mungkin salah satunya ada yang cocok gitu dengan sifat Yuli. Nah, itu juga bisa menjadi hikmah bagaimana sifat-sifat istri menghadapi sifat-sifat istri seperti itu. Dan Nabi, poligaminya Nabi Muhammad SAW setelah beliau menikah selama 25 tahun dengan satu istri, Siti Khadijah. Berarti bukan dari awal masih muda dia udah poligami, enggak. Dia menikah cuma satu istri, Siti Khadijah, selama 25 tahun. Kalau 25 tahun itu pernikahan apa namanya? Perak kan? Berapa orang bisa nikah perak? Nggak banyak lah. Setelah istrinya meninggal yang pertama, barulah Nabi Muhammad SAW menikah lagi. Baru dia menikahi yang lain karena ada alasan-alasan tertentu. Ada yang alasan karena ini adalah orang yang suaminya meninggal karena perang, takut dia nanti murtad dan segala macam. Ada yang hadiah dari bangsa lain. Ada yang karena hubungan antara kekerabatan, ada yang hubungan antar suku dan sebagainya. Tetapi selain Nabi diberi kekhususan boleh menikahi lebih dari 4, Nabi juga punya kewajiban yang melebihi daripada umatnya. Kita dikasih dikasih kewajiban sholat yang wajib 5 waktu. Nabi, tahajudnya Nabi wajib loh itu. Kalau Mas Anom dikasih kewajiban sholat tahajud,
Kira-kira bisa nggak? Kewajiban ya mengawas bisa. Wajib loh, kewajiban loh. Nabi sholat tahajud tuh sampai kakinya bengkak-bengkak loh. Mampu nggak kira-kira umatnya dikasih kewajiban seperti itu? Nggak mampu. Nah, jadi ketika orang melihat, oh Nabi yang dilihat cuman nikahnya banyak. Jadi saya Ya Allah. tambah ya. Pakai lipstick, pakai blush on. Woi. Terus yang kayak pawai apa tuh di jalan tuh kok yang Ya. pakai baju logo kakinya Itu beda. Dah pastor. Neta. Ada kelompok Kristen yang memang membolehkan pernikahan sesama jenis. Astagfirullah. Ada di sini ntar. Loh, Paus Katolik sudah membolehkan untuk apa namanya memberkati pernikahan sesama jenis, tapi bukan di gereja ya, bukan di gereja katedral, di luar gitu loh. Kenapa? Karena LGBT ini sudah bisa membuat negara mengeluarkan undang-undang yang menerima hak orang-orang LGBT, jadi diakui gitu, sampai ke pernikahan sesama jenis. Kalau negaranya sudah bikin undang-undang, kalau gerejanya nggak mau, berarti kan dianggapnya gereja yang melanggar undang-undang. Maka sekarang mau nggak mau harus memberkati. Di beberapa negara tertentu ya, di Indonesia belum. Mudah-mudahan jangan sampai. Itu lupa pusar karena kayak nggak ada tugas semuanya nggak pusar kan. Aku lihat tahu udah tuh. Pakai mereka. Kamu nggak kasih tahu aku. Bener, Biasanya kamu kasih tahu aku. Kan udah sih. ada. Ya Allah. Tuh Bible-nya ada tuh di sini. Ya Allah. Mau foto, Ya Astagfirullah. apa namanya? Salib tapi pelangi. pelangi. Mau lihat. Mau lihat? Isinya gimana Pak? Hah? Sama kan sih sama ini sama Isinya sama dengan yang Bible King James Version. LGBT berarti sama-sama. Apa? Gay people. Apa? Yang gay people yang kecil. Nanti dicari. Ada juga tuh gay people. Ya Allah. Lupa gua naruh di mana ya? Ada kok. Oh, ini Aduh, Astagfirullah. Oh, baru tahu. Baru tahu dia kok. Enggak, berarti bukan gay Bible, gay gospel. Makanya mereka selalu membenci Islam apa? Islam saat menentang ini. Ya bukan kau? Islam yang saat menentang ini kan? Iya. kaget aku sumpah. Ini buat versi Bible ya? Iya gay gospel. Gay gospel. Gak Kok kaget sendiri? Aku baru tahu loh. Nah, Udah tahu belum aliran gereja yang semuanya telanjang? ada Children of God. Amerika. Jadi pendetanya khotbah telanjang, jemaatnya telanjang. Jadi coba aja cari naked apa? Naked church. Dulu di Indonesia ada Children of God. Kebaktian. Habis kebaktian, seks bebas. Ya Udah dilarang. Yul, kopi Yul. No, Yuli. Itu juga Yuli masalahnya. mohon maaf, bukan Yuli yang ini. Yuli yang mana? Itu juga Yuli. Dibagi Yul, kopi Yul kan. Langsung dia naik kok. Lo yang bikin kopi. Mohon maaf. Salah orang. Nah, itu Bible sengaja dikeluarkan oleh kalangan LGBT. Tujuannya apa? Nih, tujuannya. Ditulis, mereka sengaja nulis. Ada bedanya itu. Ada. Nih. The Queen James Bible, ya, Bible ini is based on the King James Bible. Ada kan Bible King James? Edited to prevent homophobic misinterpretation. Diedit untuk menghindari misinterpretasi homofobik. Supaya orang tidak salah tafsir tentang kalangan homofobik. Gitu. Nah, pernah dengar King James Bible? Belum dengar.
yang dibuat oleh Raja Inggris namanya James. Makanya disebut Bible-nya King James. Terbit 1611. King James itu menurut kalangan ini itu sebenarnya adalah seorang bisex. Ya. Dia walaupun dia menikahi wanita, tapi oleh kalangan teman-teman gay-nya, teman-temannya menyebut dia dengan sebutan apa? Queen James. Ratu James. Raja laki-laki tapi bisex. Mengeluarkan Bible. Tapi raja laki-laki ini sebenarnya bisex dan dia punya teman-teman gay. Teman-teman gay-nya menyebut dia Queen James bukan King James. Berarti ini dia kayak dasarnya ambilnya dari King James itu. Dari King James. Nah, nanti ini ada beberapa ayat nih. Nah, ini yang dirubah-rubah sama mereka ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan cerita-cerita tentang kaum yang LGBT. Dirubah-rubah terjemahannya, ya, sehingga kelihatan kelompok itu tuh nggak apa-apa gitu. Yang Mereka kan ingin diakui kelompok ini. dia ingin menormalkan LGBT. Maksudnya iya kan? Mereka kan ingin diakui. Ingin diakui dan Ingin diakui. Ya. apa ya? Ingin memberikan apa? Biar orang tuh menganggap dia itu normal. Mereka tuh Ya. normal itu. Nah, orang di Islam kan kita sangat melarang LGBT, ya kan? Ya emang sih. Ya kan? Kok bisa- Kalau Islam bukan mayoritas di Indonesia, ini menurut Pendeta Mel Atok nih, Pendeta Mel Atok dia bilang begitu. Syukur di Indonesia mayoritas Islam. Kalau bukan Islam yang mayoritas, mungkin di Indonesia sudah banyak LGBT-nya. Mayoritas Islam aja di Indonesia masih banyak LGBT, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kalau di dalam pandangan Islam, LGBT kan memang haram. Kenapa? Karena bukan fitrahnya manusia. Gitu. Kan di Bible sendiri diceritakan yang diciptakan pertama kali siapa? Manusia pertama. Adam kan? Adam. Terus yang kedua siapa? Hawa. Hawa. Perempuan kan? Perempuan. Adam dan Hawa, suami istri, laki dan perempuan. Kan bukan Adam dan Patrick atau Adam dan Hussein gitu. Iya kan? Gitu kan? Kok kayak mikir ya, kok iya ya? Cuman di sini nggak ada. Mau difoto? Foto. Kasih ke mamanya. Atau kasih ke pamannya. Pelangi lagi salibnya. Apa ini yang diajarkan Yesus? Bukan. Kalangan ini, kalangan LGBT juga mempercayai Yesus itu seorang LGBT. Loh. agak lain. Kalangan ini juga mempercayai Yesus itu seorang LGBT. Iya, kaget aku. Jangan sedih. Udah nggak situ lagi. Iya, makanya. Itu, belum depan. Sekarang bersyukur ya. Bersyukur kan udah nggak situ lagi. Belum lagi ada Bible ini. Dan negro, khusus negro. The Negro Bible. Maksudnya apa? Khusus Bible khusus untuk orang kulit hitam. Kenapa dibuat begini? Ketika orang-orang Kristen sedang menguasai orang-orang kulit hitam sebagai budak. Orang-orang kulit hitam itu nggak dikasih Bible yang komplit, dikasih Bible yang ini. Kenapa? Di sini kitab-kitabnya, surat-suratnya, Kejadian, Keluaran, Imam, Amat bilangan. pasal-pasalnya dikurang-kurangin. Dari 50 jadi 14, 40 jadi 2, 27 jadi 0, 36 jadi 0. Kenapa? Berarti orang-orang kulit hitam pada saat itu yang jadi budak tidak boleh baca kesemuanya ini. Baca sebagian-sebagian doang, Yang dikit-dikitnya ya. yang dikit-dikitnya. Lihat, banyak yang 0. Artinya dibuang kan surat-surat ini? Yang di perjanjian baru aja yang dibuang tuh. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Masih ya? Mau bikin kopi nggak? Nggak ngopi? kurang ngopi saya. Oh, Rokok tapi nggak ngopi. coba. Berarti kalau begitu kan Bible itu kitab yang bisa
apa? Bongkar pasang, Diedit gitu. diedit. Nah, itu yang Oh, untuk kalangan LGBT, oh ini diedit. Oh, untuk budak kulit hitam, ini diedit lagi. itulah makanya Kok kitab bisa diubah? itu dipertanyakan kamu kan. Esensi dari kitab suci itu apa? Ya kan? Al-Quran dari awal diciptakannya nggak ada berubah. Ini yang namanya King James, Bible-nya. Ini yang dipakai oleh King James, Queen James ini. Nah, kalau aku sempat nanya juga si Erika yang ada di teman kantor yang dia Protestan juga. Aku mau Protestan? bikin, orang Batak juga. Nih, aku nanya nih, anggap aja orang awam saya bilang. Ya, orang awam ya. Saya pengen tahu nih agamamu saya. Jadi biar dia semangat kayak seolah-olah saya pengen tahu dia mungkin. Kan Yesus itu lahir setelah berabad-abad lah, setelah Nabi Adam kan, Bro. Nah, sebelum itu Nabi Adam Tuhannya siapa? Dia kayak, itu Bapak. Dia nggak nyebut Yesus. Nggak nyebut dulu. Terus Yesus Tuhan bukan. Ya Tuhan, jadi gini, jadi itu. Oh iya, tapi yain aja, sendiri. Itu sebelumnya Bapak, ini Bapak dulu, baru nanti jadi Yesus manusia gitu, jelasin gitu dia. Oh, nggak bahasa lagi kan. Terus gue jelasin. Terus yang dimaksud kitab suci itu apa, Rik? Esensi kitab suci itu apa? Ya, dari awal ciptakannya sampai akhir kalian berubah sih, kan gitu. Terus kok ada perjanjian baru sama perjanjian lama? Di dalam gimana? Iya ya, punya aku berubah, gitu bilang gitu. Berubah. Oh iya. Jadi kebanyakan kalau kamu nanya gitu, mama kan tadi gitu kan gini. Iya, pasti Kenapa langsung kok kayak ada perjanjian mikir baru? gitu mamaku. Tahu nggak kenapa ada perjanjian lama, kenapa ada perjanjian baru? Perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya Kristen. Bukan punya Kristen, punya siapa? Punya orang Yahudi. Orang Yahudi sudah punya kitab sendiri 500 tahun sebelum lahir Yesus. Kitab ini yang dijadikan perjanjian lamanya di kitab Kristen. Jadi Kristen itu sebenarnya penerus agama-agama misteri sebelumnya. Agama-agama yang menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu artinya tiga tapi satu tapi tiga. Iya. Ya kan? Makanya Trinitas Kristen. Tapi di perjanjian lama itu tidak ada ajaran Trinitas. Cuman karena di perjanjian baru itu ada sosok Yesus, makanya mereka mempunyai klaim bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Minumnya pakai tangan kiri, bagus. Tangan kiri, tangan kanan, sorry. Minumnya pakai tangan kanan ya. Nah, jadi Kristen menganggap Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Karena sudah bilang dinubuatkan, makanya perjanjian lamanya itu dijadikan satu sama perjanjian baru. Tapi kalau mau dipelajarin, konsep ketuhanan di perjanjian lama itu tidak sama dengan konsep ketuhanan di perjanjian baru. Kalau perjanjian baru kan firman menjelma jadi manusia, gitu kan? Makanya itu tadi ada Trinitas gitu. Yang perjanjian lama ada nggak? Apa Tuhan bisa jadi manusia? Nggak ada. Konsep ketuhanannya sudah beda. Konsep keselamatannya juga beda. Kalau konsep perjanjian lama, yang berdosa itu yang mati, yang bertobat yang hidup. Gitu. Ayah tidak boleh nanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa ayahnya. Tapi di perjanjian baru gimana? Dosa waris. Dulu, dosa waris. Kalau nggak percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, dia nggak akan selamat. Kan beda. Alhamdulillah sudah sadar. Banyak orang datang ke sini berdiskusi begini ya, belum sadar loh. Diskusi berjam-jam loh. Saya bukain satu-satu. Saya tunjukin sejarahnya gimana. Kitab-kitabnya ada, masih ada. Ada yang sahadat, ada yang enggak. Yang tidak sahadat biasanya karena takut orang tua, anak, dan segala macam. Tapi yang tidak terikat dengan hal-hal seperti itu, dengan melihat bukti-bukti, alhamdulillah pada sahadat. Berarti mungkin kamu lebih spesial, hidayahnya langsung masuk dulu. Iya, Bro. Jadi Yuli menjadi seorang Muslim itu bukan karena
apa-apa selain daripada diizinkan Allah SWT. Sudah diizinkan. Kalau di Islam itu kita sampai memahaminya begini loh, daun kering di pohon itu aja nggak bakal jatuh kalau tanpa izin Allah. Apalagi manusia sampai menjadi muslim. Tenang, kita sudah tahu jalan pulang berarti. Itu judulnya. Islam adalah orang yang tahu jalan pulang. Nah gitu aja. Ini dari orang kalau dia kan udah apa udah yakin dari ini, cuman dia lu yang ini ke ini yuk ke ini ke small center saya pengen ke situ. Udah nunggu waktunya saya bilang. Ya. Langsung kemarin sama dapat dari bio kan bio IG. Sebenarnya nggak usah harus ke Mualaf Center, ke masjid juga boleh untuk bersahadat. Bersahadat cukup ke masjid. Dan sebenarnya orang mau beriman, mau masuk Islam, sebenarnya dia tidak perlu saksi. Ya, kalau orang di hutan mau jadi orang beriman gimana? Mau nyari saksi monyet itu kan nggak mungkin, ya kan? Tapi karena kita hidup di zaman sekarang, zaman yang ada yang namanya administrasi, ya, memang lebih bagus ada saksi dan mengikuti administrasi di masyarakat yang ada. Supaya kalau ada apa-apa bisa diurus secara Islam. Udah pulang kan pakai sholat dia. Kemarin dari itu bikin ya ada debatan sedikit kok. Dan saya udah nonton juga sih dari Buya Yahya. Gimana kalau orang ini haruskah nunggu ada saksi? Jangan. Enggak. Itu kamu yakin udah langsung sadar. Ya, langsung bersahadat. Sahadat sendiri pun boleh. Nggak perlu pengesahan. Yang penting kamu udah yakin, udah beriman dari tadi sahadat tadi. Udah, dia habis sholat nangis tapi masih katanya belum plong. Oke, ya. Paham lah. Sekarang udah plong. Ya, nanti jangan lupa kasih tahu Suci. Kalau KTP udah ganti, foto kirim Suci, terus tentukan harinya hari apa, jadwal untuk belajar. Ya. Nanti Quran harus ditunggu. Nanti akan dihubungi oleh guru privatnya untuk janjian. Ke Quran dulu. Baru keluar sertifikatnya. Enggak, sertifikat dulu. Sertifikat besok dikirim nih Senin. Nanti kalau udah dapet ditempel foto. Kan udah ada materai sama foto kan. Nanti kita tempelin. Tinggal perlu ditanda tangan di atas materai, terus difotokopi atau di laminating. Udah bawa ke kelurahan. Quran, nanti langsung ke bagian dukcapilnya. Ya, dukcapil. Quran 1 minggu libur sih. Iya, 1 minggu libur. Cuti ya. Cuti. Senin lah, Senin. Senin besok. Oh iya, tolong mic-nya dibalikin. Oh iya. Mik. Mic. Bisa dilepas. Pakai aja itu. Apa Itu pakai aja. Mic-nya aja jangan dibawa pulang.